Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya. Oke, untuk hari ini saya akan melanjutkan tema subscriber hilang part 2 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang katakanlah langsung lihat video ini kemudian nanti agak belum paham tentang subscriber privat maupun subscriber publik, nanti bisa lihat di part yang pertama. Oke, jadi di part yang pertama kemarin kan saya sudah sempat bahas bahwa saya sebenarnya pengen buat konten tersendiri khusus tentang subscriber privat versus subscriber publik. Itu menang mana? Oke. Kalau saya menjawab, jawaban saya adalah yang menang adalah subscriber privat. Kenapa? Karena ketika subscriber privat itu subscribe di channel Anda ataupun di channel saya, itu pasti tidak akan muncul di dashboard YouTube Studio. Padahal subscriber kita yang dihitung untuk 1000 subscriber itu notabene adalah subscriber publik. Oke, jadi sebenarnya YouTube pun menargetkan 1000 subscriber kita untuk katakanlah latihan ataupun syarat monetisasi. Itu sebenarnya kan ya dia pengen tahu tentang subscriber kita yang memang benar-benar publik ataupun jujur memperlihatkan bahwa dia subscribe di tempat kita. Oke. Nah, sebaliknya kalau kita setelan subscription-nya atau setelan berlangganannya publik, itu ketika kita subscribe ke channel yang setelan subscription-nya privat, itu subscribe kita ke dia adalah masuk ke YouTube Studio atau masuk di daftar subscription di YouTube Studio. Ya, daftar subscriber baru di YouTube Studio. Jadi ya terus terang kalau seperti itu kan yang diuntungkan adalah yang setelannya subscriber privat. Ya, yang subscriber privat subscriber di tempat kita tidak muncul di daftar subscriber baru, tapi kalau kita subscriber publik subscribe ke channel yang setelahnya subscriber privat, dia masuk di hitungan di YouTube Studio di daftar subscriber baru. Jadi itu monggo. Makanya kemudian saya menyarankan kalau kita saling subscribe itu sebenarnya ya harusnya menurut saya adalah harusnya sama-sama setelahnya harus publik, supaya kalau kata orang itu tidak ada dusta di antara kita, gitu ya teman-teman. Oke, nah sebenarnya untuk pembahasan tentang subscriber hilang itu YouTube sebenarnya tidak pernah menyebut hilang ya, tapi lebih ke dia membahas tentang jumlah subscriber kita yang berubah ataupun berkurang. Nah ini bisa kita lihat di peraturannya YouTube sendiri, di bantuan YouTube ini. Nah, jadi ketika Anda bisa lihat di sini, sebenarnya subscriber kita berubah ataupun berkurang itu hanya 3 hal ini yang menyebabkan. Ya, jadi kalau ada subscriber kita yang tadinya subscribe kemudian unsubscribe, itu juga akan mempengaruhi ataupun mengurangi jumlah subscriber kita. Yang kedua adalah kalau ada subscriber spam, monggo itu
tentang subscriber spam, nanti Anda bisa ini diklik aja ke kanan, nanti Anda bisa lihat sendiri ya, apakah di sana juga ya katakanlah menerangkan tentang yang subscriber yang nonton cuma sebentar kemudian subscribe itu apakah masuk spam atau tidak, ataupun yang sering katakanlah ngajak mampir dan sebagainya, itu monggo nanti lihat sendiri. Yang kedua itu, yang ketiga adalah kalau memang subscriber kita itu dia adalah melanggar peraturan YouTube, maka otomatis akunnya akan ditutup dan itu otomatis akan mengurangi jumlah subscriber kita. Nah, tentang apa jumlah subscriber baru yang tadi yang saya bilang tentang itu, bahwa sebenarnya yang dicatat ataupun yang ada di YouTube Studio itu adalah subscriber kita yang statusnya adalah subscriber publik, itu ada di sini. Ini ya teman-teman, melihat subscriber baru, nah, ada di sini. Jadi di sini ya, di bagian ini ya, subscriber yang ditampilkan, mereka yang memilih setelannya menjadi setelan subscriptionnya publik atau dia adalah subscriber publik. Nah, kemudian setelannya ini mereka subscribe ke channel Anda dalam 28 hari terakhir. Ini kalau kita lihat di dashboard ini sebenarnya kan bisa Anda setel sendiri ya, karena di YouTube sekarang defaultnya adalah 90 hari terakhir. Oke. Nah, kemudian ini yang hubungannya dengan subscriber publik dan privat. Ya, yang mungkin di sini yang tidak ditampilkan di daftar subscriber baru adalah ini. Subscriber yang menyetel setelan subscription-nya ke pribadi. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang tadinya subscribe di tempat kita, awalnya setelan subscription-nya publik, kemudian dia di tengah jalan katakanlah merubahnya menjadi subscriber pribadi, maka nanti dia tidak akan muncul di daftar subscriber baru di YouTube Studio. Itu teman-teman. Jadi ya, hal-hal yang membuat katakanlah jumlah subscriber kita berubah adalah itu. Dan mungkin juga ini kalau Anda ingin tahu juga, sebenarnya ketika orang pertama kali main YouTube ya, jadi dia baru buka channel, itu setelan defaultnya atau setelan dasarnya subscription itu adalah publik. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau ada yang katakanlah teman saling subscribe, dia katakanlah mengatakan sudah subscribe ke tempat Anda, dan Anda sekilas nonton aja lah, katakanlah kalau jumlah subscriber dia masih sedikit, mungkin di bawah 50 atau di bawah 100, itu biasanya setelan subscription-nya masih privat atau pribadi, karena itu defaultnya dari YouTube atau dari Google katakanlah seperti itu. Jadi otomatis ya biasa kan, karena masih baru, karena channel baru, mungkin belum paham tentang ini. Jadi itu monggo silahkan, apakah ketika teman-teman mau diajak dia saling subscribe, apakah teman-teman mau membalas juga dengan mensubscribe dia, itu terserah Anda. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi kalau pada akhirnya yang saya bahas adalah tentang benarkah subscriber kita hilang, atau di judul saya cuman subscriber hilang tanda tanya ya. Itu
jawabannya sebenarnya ada di sini teman-teman. Jawabannya ada di subscriber baru atau daftar subscriber baru kita ini. Ya, jawabannya ada di sini. Nah, dan untuk pembahasan kali ini saya sampai di sini, dalam arti silahkan nanti teman-teman komen kenapa saya mengatakan benarkah subscriber kita hilang, itu jawabannya adalah di sini. Silahkan teman-teman otak-atik ini ya, daftar subscriber teman-teman, dan kemudian silahkan nanti komen benarkah subscriber kita hilang. Kalau setelah teman-teman lihat daftar subscriber teman-teman ini, nanti teman-teman coba lihat dengan hati-hati, nanti akan ketahuan. Coba analisis sendiri, nanti akan ketahuan benarkah hilang atau tidak. Ya, silahkan nanti ditulis di komen. Oke, saya kira untuk part 2 cukup sampai di sini. Jadi jawabannya saya taruh di part 3. Kemudian juga bagaimana nanti solusinya ya. Yang jelas untuk saat ini saya punya 2 trik, ada 2 solusi untuk mengatasi ini, dan nanti saya akan tampilkan di part 3. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya tidak berniat menggurui teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di konten saya berikutnya.